Halo semua, selamat datang di channel saya adalah Stroke Survivor. Hari ini saya mau membahas pertanyaan teman-teman yang sering ditanya. Kalau berdiri jari saya nyengkrem, itu kenapa? Itu bagaimana? Terus kalau jalan jarinya nyengkrem, itu juga pertanyaan yang sering ditanyakan sama teman-teman semua. Oke, jadi sebenarnya gini ya, teman-teman harus sadar jari nyengkrem itu masalahnya dari stroke atau bukan ya. Jadi pertama kita ceknya gini. Kalau kita lagi duduk, kita lagi duduk nih, lagi santai nih, jarinya nyengkrem nggak? Kalau di waktu santai jarinya nyengkrem, artinya memang ada masalah spastik atau ya spastik gini, ada masalah spastik saat akibat dari stroke di jari kaki. Tapi kalau memang tidak ada, waktu kita santai duduk, lagi santai tidur, jarinya nggak nyengkrem, artinya bukan dari stroke ya. Nah, jadi kenapa kalau saya berdiri, kalau saya jalan jarinya nyengkrem? Ini semua ada sebab dan akibatnya. Nah, ini yang saya akan coba jelaskan di video ini. Oke. Jadi sebab akibatnya bagaimana? Kita lihat dulu nih, kalau kita lagi bukan penyebab ya. Kalau kita berdiri, kita jari nyengkrem. Kenapa? Justru tanya diri sendiri, kenapa jari saya nyengkrem? Karena saya tegang. Ya, patokannya gimana? Gampang. Rasain daerah leher, daerah pundak sini kenceng nggak? Waktu kita berdiri itu kita kencengin nggak? Kalau kita kencengin, artinya ya kita tegang. Itu udah satu indikator ya. Nah, kenapa kita tegang? Karena kita takut jatuh. Ya, jadi kita merasa ada rasa takut di dalam diri kita. Jadi kita menegangkan badan kita supaya nggak jatuh. Ya, kenapa masih takut jatuh? Nah, pertanyaannya kan nyambung terus nih. Kenapa kita takut jatuh? Karena kita merasa kaki kita masih belum seimbang dan masih belum kuat alias lemah. Ya, jadi sana kita belum seimbang, kita mengencangkan lutut, mengencangkan otot supaya nggak jatuh. Nah, jadi akibat kita ngencengin ototnya itu dia, jadi jarinya nyengkrem. Nah, jadi lebih kenapa jari nyengkrem? Ya lebih karena di sini, bukan karena stroke-nya. Karena kita takut, karena kita tegang, ya karena kita masih berasa lemah, kita juga masih berasa belum seimbang. Nah, itu yang bikin kita jadi jarinya nyengkrem. Nah, kalau kayak gitu solusinya apa? Ya itu tadi kan kita udah telusuri kan penyebabnya apa. Kenapa jari nyengkrem? Karena tegang. Kenapa tegang? Karena kita ada rasa takut. Apa yang kita takutin? Takut jatuh. Kenapa takut jatuh? Ya karena kakinya masih lemah dan belum seimbang. Nah, jadi udah nih penyebabnya kan. Jadi kalau mau solusinya apa? Ya di paling akhir tadi, itu paling awal. Kalau kakinya masih lemah, masih belum seimbang, ya latihan dulu biar seimbang dan biar kuat. Ya, kalau udah seimbang dan sudah kuat, otomatis nggak takut jatuh. Kalau nggak takut jatuh, otomatis kita juga lebih santai. Ya, kalau kita santai, nggak tegang, tentu nggak nyengkrem. Nah, ya, jadi urutannya kita telusuri balik, solusinya kita balikin lagi. Latihannya apa dong, Pak? Nah, yaitu latihannya ya, kalau kekuatan kaki ya sebenarnya balik dari latihan yang paling dasar. Yang pertama tadi bridging core dulu, ya kan? Habis bridging latihan duduk bangun juga melatih kekuatan kaki, ya kan? Nah, terus kemudian juga latihan berdiri. Nah, terus itu semua harus dilatih, itu yang dasar-dasarnya ya, paling dasar, pondasi dasar. Nah, ini yang kenapa kalau saya selalu mengingatkan teman-teman latihan berdiri dulu yang benar. Jangan maksain jalan. Ya, karena ini
Ini salah satu alasannya. Kaki kalian makin nyengkrem. Kalau nyengkrem otomatis jalan kalian pasti nggak seimbang, ya kan? Susah kan? Kalau ini rata, yang ini nyengkrem gini kan pasti beda, ya kan, langkahnya. Nah, jadi latihan yang paling dasar ya itu tadi, latihan bridging, latihan core-nya, terus latihan duduk bangun buat pahanya, dan supaya tumitnya, latihan tumitnya apa, latihan berdiri supaya latihan keseimbangan, berat badannya di tengah, ntar geser kiri, ntar geser kanan, ntar geser depan, geser ke belakang, itu kan persiapan untuk jalan. Jadi kalau itu kalian semua sudah menguasai dasarnya, otomatis hasilnya apa? Kekuatan kaki bertambah, keseimbangan kalian juga bertambah. Jadi kalau keseimbangan dan kekuatan sudah mulai bertambah, ya nanti kalian jalannya bisa lebih santai, bisa lebih bagus, dan ya otomatis ya nggak nyengkrem juga. Jadi semua ada hubungannya, ada sebab akibatnya ya. Jadi ya itu yang kalian harus mengerti. Prosesnya panjang, ya harus dari bawah lagi, dari nol lagi, ya. Ini kendala yang dihadapi oleh semua orang, termasuk saya juga merasakan kendala ini cukup lama. Ya, yang seperti saya pernah cerita, saya jalannya ngaco tuh 2 tahun lebih, ya. Dan saya butuh waktu 2 tahun lebih lagi untuk memperbaiki pola jalan, termasuk itu pola jalan saya. Otomatis ya saya harus memperbaiki cara saya berdiri, keseimbangan saya, kekuatan saya. Biasa dulu nopangnya di kaki yang sehat, sekarang harus nopang di 2 kaki gitu. Nah, hal-hal itu yang saya butuh waktu 2 tahun lebih untuk memperbaiki. Begitu itu ya, bertahap, semakin baik, semakin seimbang, makin pede, nah jadi lebih santai, ya jarinya juga nggak nyengkrem. Oke, semoga penjelasan ini bisa dipahami. Jadi sabar, latihan dari awal lagi ya. Oke, semangat menuju kuliah.